Pernah nggak sih Anda kepikiran kalau diri Anda ini bukan cuma satu individu gitu, tapi lebih kayak sebuah ekosistem? Ekosistem yang hidup yang jalan-jalan? Iya kan? Karena jauh di dalam diri kita ini ternyata ada dunia lain. Dunia tersembunyi yang, wah ramai banget dihuni triliunan makhluk super kecil. Betul sekali. Mikroskopis. Nah, hari ini kita mau coba yuk kita jelajahi dunia mikroba yang luar biasa ini. Panduan kita kali ini dari bab 3, buku Gut Kaya Julia Enders. Buku yang bagus itu. Betul, misi kita nih mau coba ungkap gimana sih para penghuni super kecil ini, ada bakteri, parasit, dan teman-temannya, ternyata punya peran gede banget buat kesehatan kita. Buat sistem imun, bahkan mungkin ya buat suasana hati sama perilaku kita juga. Yap, koneksinya luas banget. Siap kan menyelami keunikan dunia di dalam diri Anda? Oke, mari kita mulai bongkar ini. Oke. Nah, coba bayangkan dulu skalanya ya. Berat total semua mikroba di usus kita itu bisa sampai 2 kilogram loh. 2 kilo? Wah, itu lumayan ya. Lumayan banget. Dan jumlah selnya sekitar 100 triliun. Ini jauh-jauh lebih banyak dari jumlah sel tubuh kita sendiri. 100 triliun? Wow. Dan mereka itu bukan cuma numpang lewat ya. Mereka itu mitra kerja kita yang penting banget. Mereka ngerjain hal-hal yang tubuh kita sendiri nggak bisa. Misalnya, mecah serat makanan yang kompleks jadi energi buat sel usus kita. Oh, jadi mereka bantu cerna gitu ya? Betul. Mereka juga bikin vitamin penting, kayak beberapa vitamin B, vitamin K, terus menetralisir racun, dan yang penting banget, mereka itu pelatih utama sistem imun kita. Pelatih sistem imun, menarik. Ya, ada fakta menarik di buku ini, katanya 1 gram tinja kita itu isinya lebih banyak bakteri daripada jumlah semua manusia yang pernah hidup di bumi. Hah, sebanyak itu. Gila sih. Itu nunjukin betapa padat dan aktifnya ekosistem di dalam usus kita ini. Oke, 2 kilogram, 100 triliun, lebih banyak dari manusia di bumi. Dan proses terbentuknya komunitas ini mulainya kapan? Katanya dari lahir ya? Tepat. Dari momen kelahiran, kalau lahir normal, bayi itu dapat warisan mikroda pertama dari ibunya, campuran dari flora vagina dan usus ibu. Oh, jadi kayak paket starter gitu ya? Bisa dibilang gitu. Buat pertahanan awal sama latihan sistem imun bayi. Nah, kalau lahirnya sesar, biasanya bayi lebih banyak kena bakteri dari kulit sama lingkungan rumah sakit. Bedanya di situ ya? Iya. Dan komunitas ini tumbuhnya cepet banget. Beberapa bakteri itu bisa gandain diri cuma dalam 20 menit. 20 menit. Cepet banget. Banget. Makanya, 3 tahun pertama kehidupan itu jadi masa yang krusial banget buat ngebentuk fondasi mikroba ini. 3 tahun pertama ya? Yeah. Jadi, komunitas mikroba usus itu baru stabil, baru mirip orang dewasa komposisinya sekitar usia 3 tahun. Nah, selama masa awal ini, kayak ada perebutan wilayah gitu antar bakteri. Wah, ada perang antar bakteri di dalam perut bayi. Ya, semacam itulah. Banyak faktor yang ngaruh, kontak kulit sama ibu, terus ASI itu kayak banget sama Bifidobacteria. Bifidobacteria itu bakteri baik ya? Betul. Penting banget buat metabolisme sama perkembangan sistem imun. Enders bahkan nyebutin di bukunya, kalau kadar Bifidobacteria rendah pas bayi, itu ada kaitan sama resiko obesitas nanti pas gede. Serius sampai ke obesitas? Iya. Selain itu, ya jelas makanan padat yang dikenalin, terus interaksi sama lingkungan, baik kan suka masukin mainan ke mulut atau main sama hewan peliharaan, itu semua nambah keragaman mikroba awalnya. Oke, jadi setelah masa krusial 3 tahun itu, berarti setiap orang dewasa punya komunitas mikroba yang unik banget ya? Kayak sidik jari gitu? Persis. Unik banget. Komposisi mikroba Anda beda sama saya, bahkan mungkin beda juga sama saudara kembar identik Anda loh. Oh iya, kembar identik pun bisa beda? Bisa. Genetik memang ada perannya, tapi buku ini nekenin banget pengaruh gaya hidup, riwayat penyakit, hobi, dan pastinya pola makan kita. Pola makan pasti ngaruh banget ya? Ngaruh banget. Ada contoh menarik soal orang Jepang. Bakteri usus mereka itu seringkali punya enzim khusus buat nyerna rumput laut dari sushi. Nah, kemampuan ini mungkin nggak dimiliki orang dari populasi lain. Wah, adaptif banget ya bakterinya ya? Iya, ini nunjukin betapa dinamisnya komunitas ini bisa adaptasi sama apa yang kita makan sehari-hari. Keunikan ini, apa udah ada klasifikasinya gitu? Kayak golongan darah mungkin? Nah, ada upaya ke arah sana. Namanya enterotipe.
Mirip konsep golongan darah lah. Penelitian awal itu nemuin 3 kelompok utama, biasanya didominasi satu jenis bakteri. Ada Prevotella, Bacteroides, atau Ruminococcus. Enterotipe. Oke, terus bedanya apa antar tipe itu? Yang menarik, bukan cuma kelompoknya, tapi fungsi khasnya. Misalnya nih, orang yang dominan Bacteroides biasanya jago banget mecah karbohidrat kompleks dan bikin biotin, itu vitamin B7. Oh, ada spesialisasinya gitu ya? Iya. Kalau yang dominan Prevotella, mereka lebih jago bikin folat, B9, sama tiamin, B1. Nah, kekurangan vitamin-vitamin ini kan efeknya nggak cuma lemes atau masalah kulit ya, tapi bisa ke fungsi saraf, bahkan suasana hati. Wah, ini nunjukin banget ya gimana komposisi mikroba spesifik di usus kita bisa ngaruh ke seluruh fungsi tubuh. Tadi Anda juga sebut soal peran krusial ngelatih sistem imun. Gimana tuh persisnya hubungannya? Nah, ini salah satu bagian paling keren menurut saya di bab 3 ini. Sekitar 80% sel imun kita itu adanya di jaringan sekitar usus. 80%? Banyak banget ya di usus. Iya, bukan kebetulan. Usus itu kayak pusat pelatihan utama buat sistem imun. Mikroba baik di usus kita itu terus-terusan ngobrol sama sel imun, ngajarin mereka mana kawan, mana lawan. Ngajarin? Maksudnya? Iya, ngajarin buat ngenalin mana penghuni normal yang nggak bahaya, mana patogen yang harus diserang. Proses pendidikan ini bikin sistem imun kita jadi toleran sama bakteri baik dan makanan, tapi tetap waspada sama penyerbu. Oke, paham. Ada contoh menarik lagi soal golongan darah. Beberapa bakteri usus itu punya struktur permukaan yang mirip antigen golongan darah A atau B. Sistem imun di usus belajar ngenalin ini sebagai hal biasa. Tapi kalau struktur yang sama muncul di aliran darah, misalnya dari transfusi yang salah, wah, alarm langsung bunyi. Canggih banget ya sistemnya. Banget. Selain itu, bakteri baik juga ngasih perlindungan fisik. Namanya resistensi kolonisasi. Mereka itu kayak duduk di tempat-tempat strategis di dinding usus, ngabisin sumber daya, jadi bakteri jahat susah nempel dan berkembang biak. Jadi kayak pasukan penjaga gitu ya bakteri baik ini? Nggak cuma bikin vitamin, tapi juga jaga keamanan, plus ngelatih tentara, sistem imun. Tapi ya, namanya dunia pasti ada penjahatnya juga kan? Kita bahas yuk beberapa tokoh antagonis mikroba ini. Mungkin mulai dari yang sering kita dengar, Salmonella. Boleh, Salmonella ya. Sering banget dikaitin sama keracunan makanan dari telur mentah atau ayam yang masaknya kurang mateng. Buku ini jelasin kalau Salmonella itu sering masuk ke rantai makanan kita dari pakan ternak atau pas proses pemotongan hewan. Oh, jadi dari situ asalnya ya? Iya, makanya masak di atas 75 derajat Celcius itu penting buat bunuh dia. Tapi yang menarik dari sudut pandang mikrobioma, itu gimana tubuh kita respons kalau kena infeksi. Salmonella itu nyerang sel dinding usus, bikin radang hebat. Terus diare tuh? Nah, diare parah yang terjadi itu sebenarnya bukan cuma gejala. Itu mekanisme pertahanan tubuh kita yang drastis buat ngebuang si Salmonella ini secepat mungkin. Kayak perang skala mikro gitu di dalam usus. Bakteri baik kita juga ikut berusaha ngehalangin dia. Jadi diare itu kayak tombol usir paksa dari tubuh kita ya? Oke. Terus ada lagi nih, Helicobacter pylori. Bakteri yang bisa hidup di lambung. Unik banget ini kok bisa tahan asam lambung. H. pylori ini emang spesial. Dia bisa bertahan di asam lambung caranya dengan netralisir asam di sekitarnya. Terus, dia kayak ngebor masuk ke lapisan lendir yang ngelindungin lambung. Wah, pinter juga ya dia. Pinter! Dan lebih dari setengah populasi dunia itu punya bakteri ini. Dia udah nembunin manusia puluhan ribu tahun lamanya. Nah, disinilah mulai rumit. Di satu sisi, infeksi H. pylori ini penyebab utama tukak lambung dan ningkatin resiko kanker lambung buat sebagian orang. Karena dia bisa ngerusak lapisan pelindung lambung itu. Oke, itu sisi buruknya. Tapi ada sisi lainnya juga, ada bukti yang nunjukin kalau keberadaan H. pylori ini mungkin bisa nenangin sistem imun. Jadi malah berpotensi ngurangin resiko alergi, asma, bahkan beberapa jenis kanker lain, kayak kanker kerongkongan. Loh, jadi bisa ngelindungin juga? Bingung nih. Nah, makanya buku ini ngambarinnya sebagai hubungan simbiosis yang rumit. Nggak sekedar jahat aja, kompleks banget. Jadi punya H. pylori itu bisa baik, bisa buruk ya? Terus gimana dong kita nyikapinnya?
Ya, Enders ngajiin ini sebagai contoh kalau hubungan kita sama mikroba itu seringnya abu-abu, nggak hitam putih. Jadi keputusan buat gobatin H. pylori, misalnya pakai antibiotik, itu perlu nimbangin kondisi orangnya. Risikonya kena tukak atau kanker, tapi juga potensi kehilangan manfaat perlindungan imunnya itu. Kedokteran personal jadi penting di sini. Masuk akal. Kompleksitas ini kayaknya lanjut lagi nih ke mikroba berikutnya, Toxoplasma gondii. Ini bukan bakteri ya, tapi parasit. Dan ada hubungannya sama kucing. Apa nih yang paling bikin, wah gitu, dari Toxoplasma? Yang paling bikin melongo dari Toxoplasma gondii ini kemampuannya buat memanipulasi perilaku inangnya. Manipulasi perilaku? Gimana caranya? Jadi siklus hidupnya itu butuh kucing sebagai inang utama, tempat dia berkembang biak. Telurnya keluar lewat kotoran kucing, terus bisa nginfeksi hewan lain termasuk kita manusia, lewat kontak sama kotoran itu, atau daging mentah, atau sayuran buah yang nggak dicuci bersih. Oke, terus manipulasinya di mana? Nah, ini dia. Kalau dia nginfeksi tikus, parasit ini bisa ngubah fungsi otak tikus. Tikus yang kena jadi nggak takut lagi sama kucing, malah jadi tertarik sama bau urin kucing. Hah? Serius? Biar apa? Biar tikusnya gampang dimakan kucing. Kalau tikusnya dimakan, parasitnya kan bisa balik lagi ke inang utamanya, si kucing. Cerdas tapi serem ya. Ini sih kayak cerita film horor. Terus ada efeknya ke perilaku manusia juga nggak? Kan kita juga bisa kena. Nah, ini masih jadi area penelitian yang cukup aktif dan kontroversial. Kalau di manusia dewasa sehat, infeksinya biasanya nggak bahaya. Tapi bahaya banget buat janin kalau ibunya baru pertama kali kena pas lagi hamil. Oke, itu risikonya. Terus soal perilaku? Beberapa studi observasional itu nemuin kaitan antara infeksi toksoplasma laten di manusia dengan perubahan halus di kepribadian. Ada juga yang ngaitin sama peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas, mungkin karena refleks melambat, terus ada korelasi sama kondisi kayak skizofrenia atau percobaan bunuh diri. Waduh, ngeri juga ya? Mekanismenya belum jelas banget sih, tapi dugaannya itu melibatkan perubahan kimia otak, kayak dopamin, sama pengaruh ke area otak yang ngatur rasa takut dan perilaku. Enders ngebahas ini sebagai contoh ekstrim ya, gimana mikroba itu bisa interaksi sama sistem saraf kita, walaupun masih banyak banget yang perlu dipelajari. Cukup bikin merinding sih ngebayangin mikroba bisa ngatur-ngatur perilaku kita. Masih ada penjahat lain yang perlu kita waspadai nggak menurut buku ini? Ada, disebut juga cacing kremi, pinworms. Cacing putih kecil gitu, ukurannya 5-10 mm, ini cukup umum apalagi di anak-anak. Oh, cacing kremi. Itu yang bikin gatal di malam hari kan? Betul. Siklus hidupnya itu telurnya ditaruh di sekitar anus pas malam, nah itu yang bikin gatal. Kalau digaruk, telurnya bisa pindah ke tangan, terus masuk mulut lagi, mulai siklus baru. Walaupun nggak sedramatis toksoplasma, ini contoh parasit yang pinter banget adaptasi sama kita. Pengobatannya gimana? Pengobatannya sih efektif pakai obat, tapi yang penting banget itu jaga kebersihan ekstrim buat mutus rantai penularannya. Oke, nah setelah bahas para penjahat ini, penting banget nih ngomongin pertahanan kita. Gimana caranya kita jaga kebersihan, tapi nggak malah ngerusak ekosistem baik di dalam atau di sekitar kita. Kan tadi katanya mikroba baik juga penting. Nah, ini poin krusial banget yang ditekankan sama Enders. Kebersihan yang bijak. Jadi, obsesi kita sama sterilisasi, misalnya pakai disinfektan kimia berlebihan di rumah, itu ternyata ada korelasinya sama peningkatan kasus alergi dan penyakit autoimun. Loh, kok bisa? Bukannya bersih itu bagus? Kenapa? Karena kita nggak cuma bunuh bakteri jahat, tapi kita juga ikut babat habis bakteri baik, dan kita jadi kurang terpapar sama keragaman mikroba yang sebenarnya dibutuhin buat ngelatih sistem imun kita tadi. Ingat, lebih dari 95% bakteri di sekitar kita itu netral atau malah berguna. 95% ya? Banyak juga yang baik atau netral. Ya, jadi tujuan bersih itu harusnya bukan bikin lingkungan steril total, tapi ngurangin jumlah patogen jahat sampai ke level yang aman aja. Oke, jadi gimana dong strategi kebersihan yang lebih cerdas ini? Bukan berarti jorok juga kan? Ya tentu enggak dong. Strateginya lebih ke arah ngontrol populasi mikroba, bukan musnahin semua. Pertama, pengenceran. Ya, cuci tangan pakai sabun, air, cuci buah, sayur, buka jendela biar ada ventilasi. Oke, pengenceran. Kedua, pengeringan. Bakteri itu butuh air buat berkembang biak. Jadi ngeringin permukaan abis dibersihin, nyimpan makanan kering dengan benar itu efektif. Kering itu musuh bakteri ya? Betul.
Ketiga, suhu. Dingin, kayak di kulkas bawah 5 derajat, itu ngelambatin pertumbuhan bakteri. Panas, misalnya nyuci baju dalam atau baju orang sakit di atas 60 derajat, itu bisa bunuh banyak bakteri. Suhu panas dan dingin, sip. Keempat, ya pembersihan fisik biasa. Ngilangin kotoran atau lapisan lemak tempat bakteri nempel, pakai air sama sabun biasa, itu udah efektif banget kok. Sabun antibakteri gimana? Perlu nggak sih buat di rumah? Nah, menurut Enders sih, buat rumah tangga biasa, umumnya nggak perlu. Malah bisa mendorong munculnya bakteri yang kebal, resisten. Oh, soal resistensi ya. Ini nyambung nih ke topik antibiotik. Katanya kan penyelamat hidup, tapi juga kayak bom buat mikrobioma kita. Tepat sekali, antibiotik itu memang senjata ampuh banget buat lawan infeksi bakteri yang serius. Tapi ya itu, efeknya kayak bom karpet buat ekosistem usus kita. Dia nggak bisa bedain mana bakteri baik, mana bakteri jahat. Jadi semua kena babat ya? Iya, seringkali gitu. Sebagian besar populasi mikroba usus bisa ikut mati. Efek samping langsungnya bisa diare, karena ada bakteri oportunistik kayak Clostridium difficile yang malah tumbuh subur karena saingannya pada mati. C. diff itu yang bahaya ya? Bisa jadi masalah serius ya. Terus, pemulihan flora usus setelah minum antibiotik itu butuh waktu lama. Bisa mingguan, bulanan, bahkan kadang komposisinya nggak pernah bisa balik persis kayak semula. Wah, permanen dong efeknya. Bisa jadi ada perubahan permanen. Dan bahaya jangka panjangnya yaitu tadi, munculnya resistensi antibiotik. Bakteri yang selamat bisa belajar jadi kebal sama obat itu. Nanti kalau infeksi lagi, obatnya jadi nggak mempan. Jadi makin susah diobati ya? Betul. Makanya, saran dari buku ini jelas. Pakai antibiotik itu hanya kalau benar-benar perlu, sesuai resep dokter. Habiskan kursusnya, jangan berhenti di tengah jalan. Terus, kita juga perlu sadar kalau penggunaan antibiotik di peternakan itu juga ikut nyumbang masalah resistensi ini. Wah, kompleks ya masalahnya. Oke, kalau antibiotik bisa ngerusak pasukan baik kita, gimana cara kita ngebantu atau nambah pasukan baik itu? Di sini pernah probiotik sama prebiotik masuk kan ya? Benar sekali. Nah, probiotik itu mikroorganisme hidup, biasanya bakteri baik, yang kalau kita konsumsi dalam jumlah cukup, bisa ngasih manfaat kesehatan. Contohnya apa tuh? Yogurt. Iya, bisa dari makanan fermentasi alami kayak yogurt yang bagus kualitasnya, kefir, kimchi, tempe juga termasuk. Nah, ada juga produk suplemen probiotik modern. Ini biasanya isinya strain bakteri spesifik, kayak Lactobacillus atau Bifidobacterium, atau ragi Saccharomyces boulardii yang udah diteliti manfaatnya buat kondisi tertentu. Manfaatnya apa aja tuh biasanya? Yang udah cukup terbukti itu misalnya bantu ngatasin diare, terutama yang karena antibiotik atau infeksi. Terus bisa juga dukung fungsi imun. Penting diingat ya, efek probiotik ini seringnya cuma bertahan selama kita konsumsi aja. Oh, jadi kayak pasukan bantuan sementara gitu ya? Kalau prebiotik bedanya apa? Nah, kalau probiotik itu pasukannya, prebiotik itu makanannya. Semacam pupuk buat bakteri baik yang udah ada di usus kita. Pupuk buat bakteri baik? Gimana maksudnya? Prebiotik itu jenis serat tertentu, kayak inulin, FUS, GOS, yang kita nggak bisa cerna, tapi jadi makanan favorit buat bakteri baik kayak Bifidobacteria sama Lactobacilli. Nah, bakteri jahat umumnya nggak bisa makan serat ini. Oh, jadi kita kasih makan yang baik aja gitu ya? Betul. Dengan ngasih makan bakteri baik secara selektif, kita bantu mereka tumbuh subur dan dominan. Secara alami, mereka akan menekan pertumbuhan bakteri yang kurang oke. Sumber alaminya banyak di bawang-bawangan, asparagus, pisang, akar cikori, artichok. Banyak di sayur buah ya berarti? Iya, betul. Manfaatnya macam-macam. Bisa ningkatin penyerapan mineral kayak kalsium, bantu kita ngerasa kenyang lebih lama, dan secara nggak langsung ngurangin produksi zat berbahaya dari bakteri jahat. Ada efek sampingnya nggak? Mungkin di awal kalau baru mulai nambah asupan prebiotik, bisa ngerasa agak kembung atau banyak gas. Tapi itu seringnya tanda bagus kok. Artinya bakteri baiknya lagi pesta makan serat itu. Jaga kebersihan sama penggunaan antibiotik yang bijak, kita ini sebenarnya bisa aktif banget ngatur komposisi dan kesehatan ekosistem mikroba di dalam diri kita. Kita bukan cuma tuan rumah pasif, tapi juga tukang kebun buat dunia internal ini ya. Tepat sekali. Itu kesimpulan yang bagus banget. Kesadaran akan peran mikroba ini ngasih kita semacam kekuatan ya. Pilihan gaya hidup kita, terutama pola makan yang kaya serat prebiotik dari tumbuhan, itu alat yang ampuh banget buat ngerawat taman di dalam usus kita. Jadi, kita bisa berkebun di dalam perut kita sendiri ya?
Bisa dibilang gitu. Kita bisa secara aktif ngebina pertumbuhan tanaman yang bermanfaat sambil ngendaliin gulma yang merugikan. Ini kayak pergeseran cara pandang gitu. Bukan cuma soal ngelawan kuman, tapi lebih ke membina ekosistem yang seimbang. Bener-bener ngebuka mata sih nih, mengingat betapa eratnya hubungan dunia mikroba ini sama pencernaan kita, sistem imun, bahkan tadi potensi pengaruhnya ke suasana hati dan perilaku. Nah ini mungkin pertanyaan buat Anda bawa pulang dan renungkan. Dengan semua koneksi yang udah kita bahas ini, kira-kira misteri apa lagi ya tentang hubungan antara dunia mikro di dalam kita sama pengalaman kita sebagai manusia yang bakal diungkap sama sains ke depannya? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Teruslah penasaran dan menjelajah ya.